Oke teman-teman, selamat datang di channel BPTP Maluku. Pada kali ini kita kedatangan narasumber yang ketiga, tapi masih Kebab. sama kayak kemarin yang pengembangan sukun, yaitu Bapak Kardiono Ya, selaku Kepala BPTP Maluku kita. ya, Iya, iya Pak. ya, Sekarang ini adanya BRIN, ya, peneliti pada pindah ke BRIN nih. ya, Sekarang. Nasib kita gimana Pak? ya. Ini pertanyaannya luar biasa. Jadi kita semakin semangat. Kita bisa, kita harus bisa. Dan BPTP eh, mengubah menjadi BSIP standarisasi ini merupakan salah satu tugas mulia untuk bagaimana memberikan daya saing produk pertanian di Indonesia, di Maluku maupun di Ambon. Jadi kita tetap bersama-sama teman-teman yang punya semangat untuk membangun, ada networking, jadi peneliti, praktisi, semua pihak kita akan rangkul. Tetap aja kita harus mewujudkan pertanian yang lebih maju, mandiri, modern. Terus Badan Litbang, apakah nanti tetap penelitian atau gimana? Nah, Badan Litbang ketika sudah ada perpresnya, tentu harus mengubah, sudah berubah, tidak seperti sebelumnya. Jadi sejak Perpres 117 2022, ini udah 1 tahun ya, Oh iya. 1 tahun ya, sejak September, walaupun bulannya berbeda, nggak 1 tahun full, kita sudah lahir Badan Standarisasi Instrumen Pertanian, Wow, pengganti Badan Litbang. gimana Mas Begitu. Wahyu? Kalau dari saya sendiri sih Pak, ini mungkin pertanyaan-pertanyaan awal lah, Hmm. yang tentang sejarah BSIP. Ini kan BSIP baru terbentuk yang sesuai yang Bapak bilang tadi, Hmm. baru terbentuk yang sekitar tahun inilah, tahun Ya, 2022 kemarin. ya. Terus ini BSIP ini sudah disiapkan dari jauh-jauh hari atau bagaimana Pak? Kan sebelum-sebelumnya di Kementerian Pertanian kan belum ada tentang badan standarisasi ini. Hmm. Secara umum kan ada badan standarisasi nasional begitu Pak. Ya. Terus untuk seberapa penting sih Pak BSIP itu di Kementerian Pertanian seperti itu Nah, Pak? perubahan BRIN, perubahan menghadirkan BSIP merupakan anugerah. Jadi pembentukan BSIP dalam waktu yang singkat itu, kemudian justru membuat kita terbuka, membuat kita bisa melihat lebih holistik, ada poin-poin penting yang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi saat ini dengan daya saing yang harus dituntut ya, daya saing global, daya saing nasional, ini perlu adanya standar. Nah, BSN, Badan Standarisasi Nasional, ini lahir sudah lama. Profesor almarhum PJ Habibie, ini yang menelurkan, Mencetus. menyiapkan itu, mencetuskan itu, dan ini sudah dirancang dengan baik, hanya saja poin-poin ataupun unsur-unsur yang detail terkait dengan pertanian ini belum diakomodir, belum banyak. Nah, dengan adanya BSIP, Badan Standarisasi Instrumen Pertanian, tentu sektor pertanian akan lebih kuat lagi, lebih berdaya saing lagi, lebih dibutuhkan oleh masyarakat dan juga menaikkan ekspor kita. Itu ya. Jadi standar-standar yang akan kita rancang, kita terapkan, kita kembangkan, ini merupakan satu potensi untuk memanfaatkan potensi lokal, memperdayakan masyarakat, meningkatkan performan dari UMKM yang bergerak di bidang pertanian. Nah inilah makanya saya bilang anugerah juga nih. Gitu. Jadi yang BSIP sendiri ini Pak, kan kalau menurut Bapak kan penting ya Hmm. untuk menstandarkan di bidang pertanian. Nah, pertanyaan saya selanjutnya ini Pak, kenapa tidak dari dulu ada standarisasi untuk pertanian seperti itu Pak? Nah inilah pembangunan tentu bertahap.
kemudian pembangunan juga hadir pada saat eh, kebutuhan-kebutuhan yang harus tersedia. Jadi sama seperti analog COVID ya, ini kan baru kita lepas dari COVID. Kita kan tidak terlalu kenal bagaimana kita pakai masker, bagaimana kita mengisolasi diri, bagaimana kita memanfaatkan IT untuk kepentingan edukasi, proses belajar secara virtual. Nah, ini BSP sama kayak gitu, hadir pada Oh, saatnya. Jadi untuk bentuk adaptasinya iya, gitu ya. adaptasi. Dari permasalahan kita hadir, ada solusi. Demikian juga BSIP, hadir ketika ada perpres, hadirlah BSIP. Itu jadi salah satu jawaban. Jadi memang BSIP itu hadir untuk istilahnya tiba-tiba lah, ada momen-momen tertentu begitu, Pak. Bukan yang istilahnya dipikirkan dari jauh-jauh hari, yang selama ini mungkin Kementerian Pertanian berpikir bahwa kok di Kementerian Pertanian belum ada badan standarisasinya seperti itu. Iya, jadi memang di lembaga, di Kementerian Pertanian ada yang tugas fungsi untuk standarisasi, tetapi tidak terlalu besar. Hanya Oh, sebagian oke. kecil diemban oleh sub bagian tertentu, dan ketika perubahan ini dan dibuat lebih besar lagi. Kita Badan Litbang yang sudah transformasi ke BSIP memiliki aset yang luar biasa. Dari penelitian-penelitian aja masih ada di situ asetnya, aset penelitian dari instalasi penelitian atau kebun percobaan, kemudian laboratorium, SDM, dan SDM yang banyak yang tersebar di Indonesia termasuk di Maluku. Ini merupakan salah satu inputan ketika kita ingin nantinya beralih menghasilkan suatu standar, suatu yang memang harus dimasalkan katanya penerapan standar instrumen. Jadi kalau dulu zaman ini era belum kenal ini ya, dulu ketika memasalkan penggunaan helm standar itu energinya cukup kuat, Oh, iya. cukup besar tuh pemerintah memasalkan, mengenalkan bahkan melalui media-media dan lain-lain. Ini kita di pertanian harus memasalkan seperti itu, memasyarakatkan, menyiapkan, dan nantinya daya saing produk yang ada di seluruh Indonesia, produk pertanian akan lebih baik lagi, kesejahteraan masyarakat atau pelaku usaha yang berkecimpung di situ juga akan lebih sejahtera lagi. Itu doa kita dan upaya kita yang harus kita lakukan sehingga masyarakat pertanian akan semakin sejahtera. Berarti sekarang ini Badan Litbang berubah menjadi Badan Standarisasi Ya, Instrumen Pertanian. betul, Tupoksinya menyetandarkan tadi. betul. Jadi di perencanaan mengusulkan untuk menstandarkan yang selama ini masih kecil sekali, sedikit sekali produk pertanian yang distandarkan. Baru berapa persen, masih banyak potensi yang ada. Nah, selanjutnya setelah distandarkan harus diterapkan ataupun didorong untuk diterapkan kepada pelaku usaha. Misinya adalah untuk menjamin mutu produk pertanian agar sesuai dengan kebutuhan kehidupan, taraf kehidupan yang ada di masyarakat dan juga tuntutan dari konsumen, baik konsumen nasional maupun internasional. Kalau kita ketika sudah masuk standar, acuan yang utama adalah standar yang secara internasional sudah ada. Kita harus rujuk sebagai dasar, kemudian SNI harus kita rujuk, kemudian kita dorong pelaku usaha untuk menerapkan itu. Mungkin bisa dikasih, Pak, semisal contoh kasusnya begitu, Pak. Oke. Semisal kalau di Kementerian Perdagangan kan semisal ada pelabelan izin halal, semisal dari BPOM ada semisal izin edar seperti Iya. itu. Untuk BSIP sendiri nantinya, Pak, bagaimana, Pak? Ya, sama dengan itu analognya. Jadi kalau instrumen pertanian itu sangat luas. Jadi instrumen pertanian terdiri salah satunya dari mulai benih, bibit ya, kemudian dari alatnya, kemudian dari proses atau prosedurnya, dengan
kemudian dari metodenya ini merupakan eh, semua tool atau semua instrumen yang harus distandarkan. Contoh kasus misalkan kita ingin menstandarkan pala. Pala kita di Maluku ada pala ya? Iya. Ada pola Pala Maluku. Nah, kita harus bisa menjabarkan secara detail kebutuhan konsumen, kebutuhan industri, kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pala ini dari tingkat keamanannya harus seperti apa. Itu ada breakdown nanti mutu-mutunya, mutu pala. Itu dari mulai kadar air, dari yang mengemuka ini aflatoksin. Dan kalau ini dikonsumsi aflatoksin ke masuk manusia ataupun kita semua itu bisa membahayakan. Makanya perlu ada kesepakatan standar keamanan dari buah pala yang diekspor maupun untuk kebutuhan masyarakat industri yang mengkonsumsi untuk kebutuhan pangan. Jadi harus ada standar minimal atau tidak melebihi dari batas-batas ambang keamanan pangan. Kemudian ya keberadaban manusia itulah nanti ke depan akan menjadi tolok ukur, dan ini tidak terlepas dari kesepakatan yang sudah dibuat konsensus ya secara nasional maupun internasional agar kehidupan kita lebih baik lagi. Jadi dari aspek keamanannya, dari aspek macam-macam itu ada konsensus yang dibangun. Jadi kita dorong pelaku usaha untuk bisa mengikuti kemajuan, mengikuti sistem perdagangan tadi disampaikan, dan tidak terlepas dari hukum. Jadi nantinya kita akan masuk di daerah sana. Kalau dari struktur organisasi Badan Standarisasi Instrumen, apakah berbeda dengan Badan Litbang? Nah, Yang SOTK-nya Pak. dari informasi yang kami dapatkan dari pimpinan di pusat, rapat-rapat, untuk di tataran eselon 2, ini sudah ada perpresnya, jadi tidak banyak berubah dan tidak berubah dari yang Badan Litbang. Jadi ada pusat-pusat tetap jalan seperti pusat yang sebelumnya. Kemudian hanya yang berubah adalah dari penelitian ke standarisasi. Kemudian kita menunggu nih yang di tingkatan eselon 3 seperti kita BPTP, kita juga sebentar lagi mudah-mudahan SOTK-nya ada, dan tetap setiap provinsi ada BPTP, tidak ada perubahan. Jadi kita masih itu ya. bisa bekerja di situ. Nah, kalau untuk teman-teman saya kan kebetulan ada yang peneliti dan rekayasa, dan mereka katanya itu pengen menetap di Kementan. Oke, Seperti itu. bagus. Nah, itu gimana itu? Nah, yang seperti itu kasusnya mereka harus berubah fungsionalnya. Yang dulu peneliti harus memilih fungsional yang ada di badan standarisasi. Itu dibuka lebar. Banyak pilihan fungsionalnya, mulai dari penyuluh, mulai dari PMHT, PMHP ya, PBT. pengawas mutu hasil pertanian, PBT, PBT. kemudian pengawas pakan, Analis standarisasi analis standarisasi jangan lupa yang Ya. utamanya. Analis standarisasi ini sebagai ya leadingnya kaitannya dengan standar-standar yang harus kita buat, dan tentu didukung dengan SDM yang lain, fungsional lain untuk memperkuat atau memperkaya fungsinya, karena ketika kita sudah sampai ke promosi, pendampingan, ini ada penyuluh yang kita libatkan di situ. Dan penyuluh ini tentunya dia harus mengubah juga bagaimana mendorong agar standar ini sampai ke pelaku usaha, sampai diterapkan dan juga memberikan pemahaman hal-hal yang memang belum dikuasai oleh pelaku usaha. Tugas penyuluh semakin berat ya. Tidak, kalau dijalani tidak berat. Untuk kalau dari saya sendiri Pak, kan kebetulan saya adanya di kepegawaian nih Pak. Ya. Terkait dengan SOTK yang belum selesai atau belum ada sampai saat ini. Kan ada beberapa pegawai mungkin di seluruh instansi di BSIP mungkin nantinya ini yang dalam proses Pak, misal promosi antar jenjang begitu. Apakah itu nanti ketika SOTK-nya belum selesai ini
proses promosinya mereka ini ke jenjang yang lebih tinggi dari sebelumnya itu akan terhambat, Pak? Dari kebijakan, tentu kebijakan Kementerian Pertanian atau di Biro Kepegawaian Pusat, itu semua sudah memikirkan itu. Jadi nggak usah khawatir, pasti ada Berarti kebijakan-kebijakan yang mengedepankan agar pegawai tidak dirugikan, pegawai tetap ditempatkan untuk berkarir dengan baik. Jadi saya kira ada kebijakan-kebijakan khusus yang mungkin akan ditempuh dan jangan khawatir, tetap semangat. siap siap. Nah, kalau Bapak sendiri kan dulu peneliti ya? Ya, Nah, sekarang jadi apa tuh, Pak? ya. Jadi ini opsi yang saya pilih. Saya itu sebelum ke fungsional di luar peneliti ya. Ya. eh, Maksudnya saya ada mengikuti 2 uji kompetensi. Wih, Jadi Berarti, Pak. uji kompetensi sebagai analis standarisasi dan uji kompetensi sebagai penyuluh. Saya dua-duanya saya ajukan ikut, Pak? untuk ikuti dan dua-duanya lolos. dua-duanya Nah, lolos. setelah di akhir proses pilihan, saya harus memilih. Nah, rasionalisasi saya karena ini transisi ini begitu dinamis, saya ingin mencoba menyelamatkan, dan asumsi saya coba ke penyuluh dulu, nanti bisa ketika kebijakan baru nanti bisa masuk ke analisis standarisasi. Jadi selama ini saya berupaya untuk bagaimana agar saya bisa berperan. Jadi di struktural, kemudian baik ke fungsional, nanti ke struktural lagi, ya kita tunggulah kebijakan dari pusat, dan tetap intinya saya ingin berkontribusi ke dunia pertanian dan membangun pertanian di Maluku. Karena saya sudah ada di Maluku. Begitu. Siap, Begitu. siap. Nah, mungkin ada nggak rencana, mungkin produk atau apa gitu yang standarisasikan untuk, ada nggak? Udah ada Ya. rencana belum? Jadi sejak berdirinya BSIP, seluruh BPTP, seluruh kita semua harus mengubah mindset pertama, kemudian mencari potensi yang ada di masing-masing daerah, kemudian kita merintis apa kira-kira potensi yang bisa distandarisasi. Jadi setelah kami koordinasi dengan lembaga terkait di sini, ada dari Dinas Pertanian, ada karantina, ada Balai Besar Perkebunan ya, produksi benih dan BP2TP Ya, ini, proteksi. kemudian ada Balai Balai Standarisasi Industri. Nah, kita sudah ngobrol, diskusi, menggali yang ada, kemudian sampai turun ke lapangan. Kami sudah lakukan untuk mengidentifikasi mana-mana yang potensi untuk bisa distandarisasi, bisa didampingi penerapan standarisasi itu. Jadi yang pertama yang saya sampaikan, kita di sini ada Maluku, di Maluku ini ada pala, maksud saya. Pala ini kita harus dampingin. Ini bentuknya standarisasi sudah ada secara internasional. Kita harus dampingi penerapan teknologinya dan penerapan agar mereka bisa mengembangkan usaha dan mengekspor dengan baik, dengan dengan jumlah yang besar dibandingkan sebelum-sebelumnya. Yang selanjutnya komoditas-komoditas spesifik yang lain seperti tadi minyak kayu putih itu belum ada standarnya, kita harus standarkan dari bibit sampai macam-macam, bibit, mesin, kemudian metode, proses dan lain-lain kita harus standarkan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ada komoditas sukun ya, kemarin kita diskusikan. Ya, Itu juga harus kita standarkan, mulai dari bibitnya sampai dengan olahannya. Dan masih banyak lain di lainnya di Maluku ini, komoditas-komoditas yang punya potensi untuk diekspor, dijual dalam yang cukup besar ya, untuk disebarluaskan tidak hanya untuk provinsi atau Ambon tetapi juga keluar provinsi. Nah, ini semua komoditas yang potensi tadi kita harus rancang
standarnya, kemudian kita dampingin penerapannya, dan tentunya ini perlu energi yang besar bagi kita. Jadi tenaga penyuluh, tenaga administrasi, tenaga semua yang ada di sini harus memberikan pelayanan yang Terbaik, lebih baik lagi. prima. Ya, pelayanan prima. Ya. Untuk strategi dari Bapak sendirilah untuk Provinsi Maluku ini terkait dengan badan baru ini yang standarisasi, strateginya seperti apa nanti Pak? Misal kalau sudah ada SOTK sampai ke eselon 3 seperti itu, untuk masyarakat itu semisal kita menjemput bola atau ajang promosinya Pak, seperti itu. Kita menjemput bola menawarkan kepada semisal dari tadi petani pala, kita menawarkan untuk distandarkan atau kita sebatas promosi saja. Lalu menunggu mereka untuk mengajukan bahwa saya minta dibantu untuk difasilitasi dari BSIP ini Pak. Ya, yang pertama yang akan saya tempuh langkahnya satu, diinternalisasi kita. Kita harus menyamakan persepsi dulu, menguatkan semua aturan, semua tata cara yang harus kita lakukan untuk user, untuk pelaku usaha ketika mereka membutuhkan sesuai dengan apa yang kita bisa berikan. Jadi internalisasi, kemudian SDM-nya harus ditingkatkan kapasitasnya, kemudian fasilitas sarana harus disiapkan dengan baik, kemudian metode dan semua aspek yang terkait dengan standar pelayanan untuk di internal, standar mutunya. Jadi kita harus rubah, harus kita tingkatkan. Yang kedua, kita sosialisasikan ke mitra-mitra, ke pemerintah juga, dan tentunya setelah itu ada titik temu apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat. Oh, bisnisnya A, B, jadi kita harus potret lebih detail, dan salah satu memotretnya tidak seperti penelitian, jadi ya kita harus orientasinya ini bisnis ini harus bisa berjalan. Komoditas ini punya daya saing, dan setelah itu kita lakukan atau usulan ke mitra di dalam, maksudnya di internal BSIP. Nanti ada yang membidangi tentang misalkan minyak kayu putih, misalkan ke padi, misalkan ke jagung, jagung kedelai, kemudian ada sukun dan lain-lain. Kita juga bangun network dengan baik sehingga ketika ada pemikiran, ada usulan ini kita berikan ke yang kompetensinya sesuai, kemudian usulkan ke BSN, Badan Standarisasi Nasional. Selanjutnya tentu ada proses-proses, ada semacam kayak rapat-rapat khusus, komisi teknis nanti akan dilakukan baik di provinsi maupun nasional untuk membahas itu. Kemudian akan juga dengan mitranya, dengan pelaku usaha yang akan menerapkan juga ada semacam konsensus apakah bebannya sudah bisa dilaksanakan atau misalkan kita punya standar A. Standar kan masing-masing punya levelnya. Beda-beda. Standar ini yang kita buat jangan sampai memberatkan ke pelaku usaha, yang bisa diterapkan. Tetapi mutunya jangan sampai juga turun. Nah, inilah konsensus atau kesepakatan pelaku usaha dengan pemerintah akan terbangun, kemudian jadi suatu keputusan, jadi produk hukum yang ini di SNI-kan. Selanjutnya kita dampingin. Itulah yang akan kita masuk ke dunia baru ini. BSIP-nya ya Pak. Ya. Jadi sekarang apa sudah berjalan Pak? Semisal untuk perpresnya kan sudah ada ini Pak. Apakah sudah ada semisal pertama turun ke lapangan, promosi seperti itu, ataukah sudah menjalankan BSIP-nya tersendiri itu walaupun SOTK-nya belum ada? Ya. Jadi saat ini BSIP baru di-launching ya kemarin sama Pak Menteri, belum lama di Desember. Walaupun SK-nya sudah lama di September. Launching-nya di Desember.
itu bagian dari pengenalan. BSIP ini ada wajah baru, kemudian semua stakeholder tahu, kemudian kita juga berbenah mana tupoksi-tupoksi dari masing-masing unit UPT ataupun lembaga, eh, unit kerja atau unit pelaksana teknis ya, UPT dan UK. Ini sudah ada sosialisasi, kemudian kita bangun di tingkat pusat ini sudah sampai perancangan-perancangan, dan sebentar lagi anggarannya tersedia, sebentar lagi kita juga akan turun, dan saat ini kontak kita sambil simultan ya, mengidentifikasi potensi yang ada, identifikasi SNI yang sudah diterapkan, yang perlu diterapkan, dan akan diterapkan. Jadi kita sedang mapping ceritanya, gitu. Berarti sekarang lebih ke pengenalan dulu apa yang mau kita standarisasikan nanti ke depannya, mungkin maupun yang sudah ada maupun apa yang belum ataupun yang akan kita standarisasikan, seperti itu Pak ya. Betul. Ya, untuk tupoksinya sendiri tadi Pak, kan saya sendiri juga masih penasaran Pak tentang BSIP ini. Apakah nanti semisal sertifikat atau apalah yang diterbitkan dari BSIP ini kerjasama sama BSN sendiri begitu Pak? Ya. Diterbitkan dari BSN atau sertifikat sendiri mungkin Pak? Jadi gini, konsepnya pertama kita mengusulkan diformalkan dulu, distandarkan dulu, tentunya BSN yang badan standarisasi yang berperan di sana. Kemudian kita sebagai layanan dari standar instrumen pertanian di daerah, kita bisa melakukan suatu telaah, mengusulkan. Yang pertama mengusulkan mana itu standar. Yang kedua, kita bisa berperan untuk mendampingi penerapannya. Dan yang ketiga, kita bisa memanfaatkan potensi yang kita miliki, sarana seperti lab, kemudian lain-lain itu untuk menjadikan tempat rujukan. Ketika mau standar ini harus lengkap dengan atribut atau parameter ini. Jadi kita bisa masuk ke sana. Jadi apa yang kita miliki kita harus optimalkan untuk menguatkan tadi elemen-elemen mutu atau indikator mutu. Jadi harus misalkan kita di Maluku ini aflatoksin sebagai faktor yang pembatas. Nah, kita coba bangun lab kita untuk bagaimana menganalisis aflatoksin. Kemudian user atau pelaku usaha bisa mengajukan sampelnya ke kita, mengecek, kemudian kita bisa mengeluarkan rekomendasi ataupun memberikan hasil laboratorium. Nah, laboratorium ini menjadi kunci untuk jadi referensi dari pelaku usaha, bahwasanya standarnya sudah masuk kriteria mutu tadi. Itu secara contohnya secara kalkulasi lab ataupun kalkulasi di standar mutu untuk nilai-nilai yang menjadi aturan secara nasional ataupun internasional. Jadi seluruh BPTP, ya mungkin seluruh lah pengganti BPTP nanti ini semua standarnya sama Pak? Nah, standarnya beda-beda harus provinsi? menerapkan itu yang utamanya, tetapi masing-masing provinsi tentunya punya keunggulan produk ataupun pertanian yang berbeda-beda. Misalkan kita ada pala, ada cengkeh, ada sukun, ada minyak kayu putih. Mungkin tidak dijumpai di Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara atau dari Sulawesi Utara ya? Sulawesi Barat Pak. Sulawesi Utara. Nah, di Sulawesi Utara mungkin produknya berbeda. Nah, perbedaan antar provinsi, antar wilayah inilah merupakan anugerah juga untuk bisa membangun, menguatkan apa yang menjadi keunggulan dari produknya yang dimiliki itu. Jadi begitulah dari di Jawa misalkan ada Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur itu punya keunggulan komoditas yang punya daya saing. Tapi ada juga komoditas yang menjadi wajib
didampingin. Seperti komoditas strategis, tadi saya sampaikan ada padi, jagung, kedelai, semua tuh hampir ada. Iya. Dan itu kebutuhan pokok yang harus kita amankan. Oleh karena itu di BPTP ini ada yang harus secara wajib kita dampingin, secara wajib kita sampaikan ke pelaku untuk menerapkan standar itu. Tapi secara spesifik kita juga punya keunggulan komoditas lokal. Jadi dua-duanya tetap kita harus kerjakan. Kalau komoditas lokal yang ada di Maluku sendiri Pak, yang mungkin ada standarnya dan mungkin yang akan direncanakan juga, itu yang untuk komoditas strategisnya tadi apa aja yang ada di Maluku? Ya, komoditas strategis kita ada padi. Kita punya sentra produksi padi di sini, ada di Buru, ada di Maluku Tengah, ada di SPB dan SPT. Jadi ada empat kabupaten. Kita harus menyampaikan benihnya harus mutunya seperti ini. Mutu kemudian alat yang digunakan menerapkan standarnya harus seperti ini. Metodenya, prosesnya, sampai dengan hasil produk kita bisa mendampingin ke sana. Jadi beras premium, beras apalagi yang mutu-mutu yang sesuai dengan keinginan pasar. Jadi seperti itu. Kemudian jagung juga sama, kita bisa lakukan dampingan seperti itu. Jadi itu yang ya ada wajib, ada sunnah. jadi kayak ini aja ya, kayak ustadz aja jadinya. Ada wajib didampingin, ada juga yang tiap daerah punya keunikan dan harus kita ikut serta di situ. Oh iya Pak, satu lagi nih Pak, Hmm. mungkin pertanyaan terakhir sih mungkin dari saya Pak. Hmm. Apakah BSIP nanti ini menjadi tolak ukur standar Pak di semua bidang pertanian? Ya, jadi BSIP jadi leading, jadi tempat di Pusatnya mana seperti itu Pak? menghasilkan standar yang berkaitan dengan instrumen pertanian. Jadi kalau berbicara tentang mekanisasi, nanti ada balai besar yang sebelumnya BP Mektan itu akan standarisasi alatnya, alat pertanian. Dia jadi rujukan dan selama ini tupoksinya salah satunya itu menstandarkan ketika ada pelaku usaha yang akan membuat traktor, nah mereka harus datang ke BP Mektan untuk dinilai kinerja dari alat-alat yang akan diproduksi dan standarnya harus seperti ini. Mereka sudah jalan. Jadi bukan baru itu. Kemudian kita yang baru ini yang komoditas-komoditas dan proses dan proses serta benih yang perlu kita lebih kuatkan lagi. Jadi kita ada BPSB sebagai pengawas mutu benih. Kemudian kalau kita secara mandiri kita juga bisa membuat sertifikasi ataupun melakukan eh, pelayanan mutu di internal. Jadi bisa mengeluarkan sertifikat. Tapi pada kelas-kelas benih tertentu seperti yang ada di BP Padi untuk kelas benih BS, breeder seed ataupun benih yang paling pertama gitu ya hasil rekayasa dari pemulia, mereka akan melakukan penilaian atau kajian dan mengeluarkan sertifikat sendiri. Jadi ada juga sistem manajemen yang harus diambil dan kita juga akan melakukan itu. Nanti tentunya kita memang harus berbenah secara manajemen secara total ya. Jadi ada ISO-nya kita harus kuatkan, kemudian ada lab juga kita harus ajukan untuk distandarkan sehingga dengan mengikuti sistem manajemen mutu yang secara internasional sudah ada dan sudah dianjurkan, nanti pengakuan dari masyarakat ini semakin percaya, semakin tidak ragu dengan apa yang sudah kita hasilkan karena kita sudah melakukan suatu prosedur dan proses-proses yang memang semestinya dilakukan. Jadi begitu. Mungkin dari itu saja. Cukup ya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Tadi informasi seputar perubahan Badan Litbang ke BSIP sendiri. BSIP sendiri sudah di launching pada bulan Desember kemarin. Terima kasih Bapak. Siap.
kali mungkin kita bisa bincang-bincang kembali ya. Senang sekali. Baik, terima kasih atas. Oh ya, sebelumnya saya lupa karena kita kemarin sering sekali kita harus mempromosikan BSIP. Jadi kita salam BSIP. salam BSIP Ya. dulu. Oke. Ketika saya bilang BSIP, kita pasti Lebih baik. Baik, baik ya. Saya mulai Pak ya. Ya. Salam BSIP. kita pasti lebih baik. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Terima kasih.